Shalom, selamat malam kepada para pendengar yang setia, yang selalu mendengarkan siaran khotbah yang disiarkan setiap hari Sabtu malam. Brother Ritok Rumbayan kembali mengudara dan berbagi firman Tuhan pada malam hari ini. Dan siaran ini sudah dimulai dari sejak bulan Februari tahun 2009 dan akan berakhir sekitar bulan Agustus atau September ke depan. Dan saya berharap bahwa saudara-saudari semuanya tetap senantiasa setia untuk mendengarkan sampai dengan selesainya, karena saudara akan digiring untuk bisa melihat akan kebenaran yang sepenuhnya yang dibentangkan, disingkapkan oleh Tuhan di akhir zaman ini. Puji Tuhan, saya ucapkan salam, shalom di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kata shalom artinya adalah damai, dan saya percaya damai dan sukacita memerintah di dalam hati daripada saudara-saudari semuanya. Salam kepada saudara-saudari yang ada di Paropo dan di Silalahi, juga kepada Opung Mikel yang ada di Samosir, baik juga kepada para pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menjadi yang utama dalam hidup saudara dan saudari semuanya. Baik, malam ini kita akan kembali menyampaikan akan pesan yang Tuhan taruh ke dalam hati saya. Dan minggu lalu saya sudah menyampaikan tentang 5 kali kedatangan Nabi Elia, berbicara tentang pemulihan segala sesuatu. Dan kita akan review atau melatar belakangi sejenak dari apa yang sudah kita sampaikan pada minggu yang sebelumnya, bahwa inilah zamannya ketika Tuhan hendak mengutus Nabi Elia. Dan kalau saudara pernah mendengar sebuah lagu yang berkata, inilah hari-harinya Elia, maka saya berharap mereka yang menulis lagu itu maupun yang menyanyikannya tahu persis bahwa inilah memang zamannya ketika Elia harus tampil di muka bumi untuk memulihkan segala sesuatu seperti yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus di Markus 9 dan di Matius 17. Dan dia juga disebut sebagai malaikat yang ketujuh yang akan membuka akan kitab yang termeterai, yang dimeteraikan dengan 7 meterai, yang kita bisa lihat di kitab Wahyu pasal yang kelima, kitab yang sama yang dilihat oleh Daniel di Daniel pasal yang ke-12. Dan Tuhan katakan, meteraikanlah itu Daniel sampai dengan akhir zaman. Dan kita tahu bahwa ini adalah akhir zaman, maka tidak bisa disangsikan bahwa inilah waktunya ketika rahasia yang tersembunyi di dalam kitab itu harus dibuka, yaitu dengan dibukanya ke-7 meterai yang mengikat atau yang membungkus akan kitab tersebut. Karena itu sangat penting, saking pentingnya, maka kita bisa melihat bahwa di kitab Wahyu pasal yang kelima, Yohanes pun menangis, ingin mengetahui dan melihat apa yang tertulis di dalamnya. Dan tidak ada seorang pun yang layak untuk membuka kitab itu ataupun membuka meterai-meterainya selain hanya singa dari suku Yehuda yang adalah Kristus Yesus sendiri. Dan cara Kristus, perhatikan saudara, cara Kristus untuk membuka meterai-meterainya adalah dengan dia mengutus nabinya ke muka bumi di akhir zaman ini, dan melalui nabinya itulah maka kitab tersebut akan dibuka. Maka dengan demikian, genap apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan di kitab Daniel dan di kitab Yohanes dan di kitab-kitab yang lain, bahwa misteri Allah, rahasia Tuhan akan disingkapkan di akhir zaman sebelum Kristus datang yang kedua kali. Dan dia sudah menjanjikan bahwa di Maleakhi 4 ayat yang kelima, Elia akan tampil sebelum Kristus datang yang kedua. Dan malam ini saya akan memberikan sedikit pemikiran kepada saudara tentang sebuah pesan yang adalah pesan pembebasan. Topik kita atau tema kita malam ini adalah pesan pembebasan. Dan saya akan lanjutkan pada minggu ke depan tentang pemulihan segala sesuatu dan 5 kali kedatangan Nabi Elia. Baik, sebelum kita membacakan ayat firman Tuhan yang kita ambil dari Daniel pasal 9, mari kita tundukkan kepala dan hati kita. Bapa di surga, kami berterima kasih dan ucap syukur Tuhan. Kembali hamba bisa mengudara Tuhan Yesus. Kiranya oleh kelayakan daripadamu Tuhan, hamba boleh berbicara melalui siaran radio ini Tuhan.
Dan biarlah suara ini pun Kau urapi Tuhan Yesus, dan sampai ke setiap telinga dan hati dimanapun mereka mendengar pada saat ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan, ada domba-Mu yang sedang mendengarkan pada malam hari ini, dan untuk malam-malam minggu-minggu seterusnya Tuhan. Karena inilah zamannya Tuhan, ketika Engkau hendak memanggil akan orang-orang pilihan-Mu, domba-domba-Mu Tuhan, di seantero muka bumi ini Tuhan, dari suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Dan sebelum jumlahnya genap Tuhan, maka Engkau belum bisa datang. Itu sebabnya Tuhan, inilah usaha hamba-Mu untuk bisa mencari akan benih-Mu yang terakhir Tuhan. Mungkin masih ada di wilayah Sumatera Utara ini Tuhan. Maka kiranya Engkau sendiri melalui pelayanan ini Tuhan, yang akan memanggil benih-Mu Tuhan, domba-Mu. Maka jika dia adalah domba-Mu, maka dia akan mendengarkan suara-Mu. Karena ini adalah suara kebenaran di akhir zaman. Dan ini adalah kesempatan yang terakhir Tuhan, bagi bangsa-bangsa di luar Yahudi untuk mendengarkan Injil yang benar, sebelum Injil ini akan kembali kepada bangsa Israel untuk menyelamatkan mereka sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Itu sebabnya Bapa di surga, hamba serahkan pelayanan ini Tuhan ke dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Urapi hamba dan tolong usaha-usahaku yang lemah ini Tuhan. Berkati para pendengar dan cilikkan mata rohani dan telinga rohani mereka Tuhan, dan berikan pengertian kepada mereka Tuhan, untuk bisa menangkap setiap apa yang sudah disampaikan setiap hari Sabtu malamnya. Terpujilah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mulia kami mohonkan dan berdoa. Baik, kita akan baca ayat firman Tuhan sebagai pembacaan kita pada malam ini, yang diambil dari Daniel pasal 9 ayat 1 sampai 6. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasiweros, dari keturunan orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Demikian, Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu, kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi, yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Puji Tuhan. Kalau saudara membaca dan merenungkan akan Daniel 9 ini, maka kita mengetahui bahwa Daniel berada di pembuangan. Dia adalah orang Ibrani dan orang Israel asli, namun dia berada di pembuangan oleh karena satu hal, yaitu adalah sesuai dengan nubuatan Nabi Yeremia, nabi yang sebelum dia, di mana dia bernubuat bahwa Israel akan masuk ke pembuangan di Babel selama 70 tahun. Maka Daniel pun ikut masuk ke pembuangan oleh karena orang Israel gagal dan tidak mau mendengarkan suara Tuhan yang sudah dinyatakan oleh Tuhan melalui hamba-hambanya, yaitu para nabi, yang disampaikan kepada rakyat Israel. Tapi apa yang terjadi? Oleh karena mereka tidak mau mentaati setiap perkataan Tuhan yang sudah disampaikan oleh para nabi, yang dinyatakan kepada raja-raja dan para pemimpin-pemimpin dan nenek moyang mereka, itulah sebabnya Israel masuk ke pembuangan. Dan kalau saudara dan saya percaya bahwa kita adalah Israel rohani, maka kita pun sebenarnya dalam kondisi yang sama, di mana kita sekarang berada di dalam suatu dunia yang gelap, dunia yang kacau balau, dunia yang penuh dengan dosa-dosa yang menumpuk, dunia yang penuh dengan kejahatan, sama seperti pada zamannya Nuh dan zamannya Sodom.
Karena kita tahu dari penyampaian firman yang minggu-minggu sebelumnya, kita hidup di zaman Laodikia. Zaman yang tidak ada sama sekali pujian yang datang dari Tuhan, selain hanyalah celaan yang datang dari Tuhan kepada gereja Laodikia, oleh karena kondisi mereka yang mengklaim dirinya Kristen, yang mengklaim dirinya percaya kepada Tuhan, tapi hidup mereka tidak panas, tidak dingin, tapi suam-suam kuku. Dan mereka mengklaim hidup mereka kaya dengan harta duniawi, tapi yang sangat-sangat miskin, malang, melarat, miskin, dan telanjang, dan yang paling parah adalah tidak mengetahuinya. Dan sebuah gambaran yang paling jelas, saudara lihat di zaman Laodikia, adalah zaman yang terakhir dari 7 zaman gereja. Maka saudara melihat, inilah zamannya. Kita hidup sekarang di zaman Laodikia, di mana Kristus yang adalah firman itu berada di luar gereja dan sedang mengetok pintu. Maka barang siapa yang mau membukanya, maka ia akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Inilah zamannya, saudara, ketika Tuhan sudah berada di luar gerejanya, karena ditolak oleh gereja. Dengan cara apa gereja menolak? Dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Israel, di mana Tuhan mengutus nabi-nabinya, disampaikan suara Tuhan kepada raja-raja, para pemimpin-pemimpin, tetapi Israel menolak mendengarkan suara Tuhan dan tidak mentaatinya. Maka hal yang sama di akhir zaman, sebelum kedatangan Kristus yang kedua, maka keadaan yang sama, gereja telanjang, gereja miskin secara rohani, gereja dangkal pengetahuan tentang Alkitab dan sedikit memperoleh pengajaran tentang Alkitab dan tidak memiliki pewahyuan yang benar tentang firman Tuhan, dan yang membuat Kristus berada di luar gereja oleh karena gereja-gereja di akhir zaman tidak mau mendengarkan suara Tuhan yang sudah disampaikan oleh utusan-utusan Tuhan di masing-masing zaman. Dan di akhir zaman kondisinya semakin parah dan semakin hebat kejahatan yang dilakukan oleh gereja, karena gereja lebih berpegang kepada kredo dan dogma, lebih berpegang kepada penafsiran-penafsiran para pemimpin-pemimpin, penafsiran-penafsiran firman berdasarkan penafsiran pribadi, dan tidak lagi mau membuat Alkitab ini sebagai yang mutlak, yang absolut, yang tidak boleh dipertanyakan, dan yang hanya mengatakan ya dan amin akan setiap perkataan yang dituliskan di dalam Alkitab ini, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Itulah yang membuat gereja dalam kondisi malang, melarat, buta, dan telanjang, dan tidak mengetahuinya, dan suam-suam kuku, dan yang sudah mengeluarkan Kristus dari dalam gereja. Tidakkah saudara melihat kondisi gereja-gereja di akhir zaman ini secara keseluruhan? Saya hanya bicara tentang Indonesia. Kalau saudara melihat secara keseluruhan di seluruh dunia, maka kondisi gereja-gereja di akhir zaman sudah sangat mengerikan. Sudah sampai pada kondisi bahwa Tuhan sudah muak melihat kondisi tersebut. Hal yang sama itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, sama seperti pada zaman Nuh, demikianlah nanti datangnya Anak Manusia. Maka kalau saudara melihat di zamannya Nuh, maka jelas terpampang di depan muka kita bahwa zamannya Nuh, orang-orang di zaman itu bukan penyembah berhala. Mereka menyembah Allah yang sama yang disembah oleh Adam, yang disembah oleh Nuh, yang disembah oleh Set. Mereka bukan penyembah berhala, mereka bukan orang-orang kafir, tapi Tuhan melihat kondisi mereka melakukan banyak sekali kejahatan, sampai-sampai Tuhan pun muak melihat mereka. Dan itu sebabnya Tuhan berjanji akan mendatangkan air bah atas mereka, dan Tuhan datangkan. Jadi yang mendatangkan air bah bukan karena Tuhan, tapi karena kedegilan, pemberontakan, kejahatan manusia di zaman tersebut. Maka hal yang sama di akhir zaman, Kristus Tuhan sudah berjanji
bahwa dia akan mengutus Nabi Elia sebelum kedatangan Kristus yang kedua, sebab dia akan datang nanti untuk mengambil mempelai wanitanya, meluputkan mempelai wanitanya, sama sebagaimana dia meluputkan Nuh dan keluarganya, mereka yang percaya, dari murka air bah, kebinasaan oleh air bah. Maka hal yang sama di akhir zaman, Tuhan datang untuk mengambil mempelai wanitanya, untuk meluputkan mempelai wanitanya, supaya tidak ikut binasa ketika Tuhan hendak mencurahkan murkanya ke atas muka bumi setelah gereja atau mempelai wanita diangkat dari muka bumi. Dan inilah zamannya saudara, ketika kondisi seperti yang dialami oleh Daniel di pembuangan di Babel berlangsung di zaman akhir ini. Karena kalau saudara melihat Daniel berada di pembuangan di Babel sudah selama 68 tahun lamanya. Sedangkan janji Tuhan, nubuatan yang disampaikan Tuhan melalui nabinya Yeremia sebelum Daniel hanya berkata, Israel akan masuk ke pembuangan selama 70 tahun. Maka dengan demikian 2 tahun lagi Israel akan menggenapkan 70 tahun dan mereka akan bebas dari pembuangan perbudakan di Babel. Dan Daniel hidup di zaman-zaman tahun-tahun yang terakhir sebelum selesainya 70 tahun tersebut. 2 tahun sebelum selesainya nubuatan Yeremia itu, maka Daniel, orang yang kudus, saudara lihat di sana. Tapi Daniel berdoa dan memohon dan mengaku dosanya dan dosa bangsa Israel, dan memohonkan kepada Tuhan untuk diberikan pengertian dan pewahyuan tentang masa depan dirinya dan bangsa Israel, apa yang akan terjadi di waktu-waktu yang mendatang. Haleluya. Maka Daniel mengenakan kain kabung, Daniel berpuasa, Daniel berdoa dengan sungguh-sungguh, Daniel bermohon, Daniel menanggalkan segala hal-hal yang lain, karena Daniel hanya minta satu hal pada saat-saat yang terakhir itu. Dia ingin mendapatkan pewahyuan dan pengertian yang benar dari pembacaan kitab Yeremia. Haleluya. Karena iman timbul dari pembacaan, pendengaran akan firman Kristus. Amin. Maka Daniel melihat betapa pentingnya sebuah pembebasan bagi dirinya dan bagi bangsanya Israel. Tema kita malam ini adalah pesan pembebasan. Maka sebelum Tuhan sanggup untuk bisa membebaskan umatnya, maka harus ada orang-orang yang menantikan dan yang memohonkan dan yang mengharapkan dan yang sedang menunggu akan terjadinya pembebasan dari pihak Tuhan. Amin. Itulah sebabnya kita bisa melihat di sini, sebelum Israel dibebaskan dari perbudakan pembuangan di Babel, maka tampillah seorang manusia yang kudus, Daniel, nabi itu. Amin. Dia memohonkan pengertian yang benar, pewahyuan yang benar, supaya dia dibuat siap, dia dan bangsanya Israel siap bagi pembebasan yang akan dikerjakan oleh Tuhan Allah Israel itu sendiri. Haleluya. Maka hal yang sama saudara, kalau saudara melihat hal ini dan menerapkan kondisi yang sama di akhir zaman, maka inilah waktunya ketika Tuhan hendak mengadakan sebuah perbuatan yang sangat besar, di mana dia hendak membebaskan umat pilihannya, mempelai wanitanya dari perbudakan dosa, membebaskan umat pilihannya dari perbudakan kedagingan dan keduniawian, dari kosmos yang sedang mencengkram dunia ini, yang mencengkram orang-orang, sehingga mereka walaupun mengklaim mengaku dirinya Kristen, tapi hidup mereka penuh dengan keduniawian. Dan Tuhan tidak akan pernah mau membebaskan orang-orang yang demikian. Tuhan di akhir zaman, sama seperti di zamannya Daniel, hanya akan mengadakan dan akan menyatakan pembebasan itu kepada orang-orang yang merendahkan hati,
orang-orang yang menantikan pembebasan dari Tuhan, orang-orang yang berseru siang dan malam kepada Tuhan, memohonkan pengertian yang benar, dan yang mau menanggalkan segala bentuk dosa dan pelanggaran, dan yang mau mengaku dosanya di hadapan Tuhan, dan yang mau mengakui Alkitab sebagai yang mutlak dan satu-satunya dalam kehidupannya, dan yang mau menanggalkan semua penafsiran teologi, penafsiran pribadi manusia, dan yang mau menanggalkan semua konsep-konsep kredo dogma manusia, dan yang mau menanggalkan semua kedagingan, dosa, dan yang mau berjalan di dalam terang, dan yang mau mengikuti terang firman yang digenapkan di zamannya, hanya kepada orang-orang yang demikianlah Tuhan akan mengadakan pembebasan. Amen. Apakah saudara bagian salah seorang dari orang-orang tersebut? Karena Tuhan hendak melihat apakah ada Daniel di zaman sekarang. Haleluya. Dan saya mengucap syukur, di zaman sekarang sama seperti di zaman-zaman yang lain, ketika Tuhan hendak mengadakan sebuah pembebasan, haleluya, pembebasan dari umatnya, bangsanya, dari perbudakan musuhnya, baik Filistin, baik Mesir, baik Babel, baik apapun, maka Tuhan sudah memiliki orang-orang yang selalu menantikan dengan segala kerendahan hati, dan yang mau menanggalkan segala bentuk dosa, untuk siap bagi pembebasan yang besar yang Tuhan akan kerjakan sendiri. Amen. Glory. Dan saya berharap saudara adalah salah satunya. Dan di akhir zaman ini Tuhan sudah berjanji bahwa aku akan mengutus Nabi Elia untuk membebaskan umatku dari cengkraman dunia, dari cengkraman kredo dan dogma dan sistem buatan manusia. Amen. Sebelum kita lanjutkan tentang bagaimana penerapannya di akhir zaman, maka saya mau mengingatkan kepada saudara, bagi saudara yang selalu membaca Alkitab ini dan senang kepada Taurat Tuhan siang dan malam dan merenungkannya, maka kalau saudara ingat tentang kedatangan Kristus yang pertama, dia lahir di Bethlehem, dia lahir di sebuah kandang yang bau. Dia adalah Mesias itu sendiri. Amen. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Allah, tapi yang sanggup merendahkan dirinya sedemikian rendah hanya untuk mempersamakan dirinya dengan saudara dan saya, manusia yang malang dan fana ini, supaya dengan kehadiran dia di bumi sebagai makhluk manusia memiliki daging yang sama seperti yang kita miliki, maka dengan kehadiran dia dan dengan kematian dia dan dengan darahnya yang tertumpah, maka dia sanggup untuk menebus, mengembalikan kita kembali, mengadakan pendamaian bagi kita dengan Tuhan. Amen. Dan kalau saudara ingat, ketika dia masih bayi, masih berumur sekian hari, maka orang tuanya hendak membawa dia ke rumah Tuhan. Dan kalau saudara masih ingat, ketika dia masih berumur sekitar beberapa hari, maka orang tuanya membawa dia ke bait suci di Yerusalem. Dan di sana, haleluya, saya akan bacakan ayatnya untuk saudara. Di sana, pada saat orang tuanya membawa Yesus kecil, bayi itu, ke rumah Tuhan untuk disunat pada hari yang ke-8, maka di sana sudah menunggu seorang yang saleh dan yang kudus yang bernama Simeon. Lukas 2 ayat yang ke-25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus, bukan oleh gereja, bukan oleh kredo dan dogma, bukan oleh karena sistem manusia, tapi Simeon datang ke bait Allah oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus ada pada dirinya ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan,
biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Oh, glory. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Ya, sampai dengan hari ini pun Yesus yang adalah firman tetap menjadi bahan perbantahan di kalangan orang-orang yang tidak percaya, tapi menjadi kepujian di kalangan mempelai wanita. Haleluya. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Dan bukan hanya Simeon yang menantikan di sana. Ada seorang wanita yang kudus juga hadir di tempat itu, yang juga sedang menantikan, memiliki roh penantian. Haleluya, memiliki roh pengharapan untuk menantikan sebuah pembebasan. Amin. Ayat 23. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan. Amin. Untuk Yerusalem, yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Saudara lihat di situ, pada saat kedatangan Kristus yang pertama, saya mau ingatkan lagi, kedatangan Kristus yang pertama bukan sekejap mata, tapi adalah sebuah proses yang panjang. Hal yang sama dengan kedatangan Kristus yang kedua. Ada 3 tahapan pada saat kedatangan dia. Yang kedua, yang pertama adalah seruan, yang kedua adalah suara penghulu malaikat, yang ketiga adalah sangkakala Allah. Amin. Saudara bisa baca di 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Kristus sendiri turun dengan 3 hal tersebut. Maka hal yang sama pada saat kedatangan Kristus yang pertama, dia tidak datang sekejap mata, dan pada hari yang ke-8, pada hari dia berumur 8 hari, maka dia dibawa ke bait suci itu, bait suci yang sangat megah. Oh, sangat megah di zaman itu, super megah, bangunan yang sangat besar, dan Yesus pun tidak menyangkali akan hal itu. Dan orang Yahudi berpegang dan setia kepada bangunan tersebut. Tapi mereka tidak menyadari bahwa Allah sudah tidak ada di dalam bangunan tersebut. Allah sudah ada di dalam bangunan yang dia ciptakan sendiri, yaitu adalah tubuh Yesus Kristus. Dan tubuh itu sekarang sedang memasuki sebuah bangunan yang dibuat oleh tangan manusia. Sungguh kontras, saudara. Amin. Satu adalah bangunan yang dibuat oleh Allah sendiri dengan firman yang dia ucapkan. Tapi yang satu adalah bangunan yang dibuat oleh tangan manusia. Dan tiba saatnya Tuhan tidak diam di dalam bangunan yang dibuat oleh tangan manusia. Amin. Tapi orang Yahudi kekurangan pewahyuan di zaman itu. Tapi ada Simeon dan Hana. Glory. Ada orang-orang yang menantikan. Mereka sadar, mereka tahu bahwa inilah zamannya ketika Mesias harus datang. Inilah zamannya ketika Tuhan hendak mengadakan sebuah pekerjaan yang besar, yaitu untuk membebaskan, melepaskan umat Israel, umat Tuhan, amen, dari perbudakan dosa. Oleh karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, lahir ke dalam dosa sejak dari kandungan ibu, Mazmur 51, dan sudah jatuh dalam dosa sejak di Taman Eden. Itulah sebabnya Simeon, orang yang saleh itu, sama seperti halnya Daniel, sebelum Tuhan membebaskan Israel dari perbudakan di Babel, maka di sini Simeon
tampil, berdoa, berpuasa, memohonkan pengertian bagi pembebasan bagi dirinya dan Israel. Haleluya. Maka ketika tiba waktunya pembebasan itu datang, Tuhan nyatakan dirinya sendiri. Haleluya. Karena yang ini adalah pembebasan bukan dari perbudakan sebuah bangsa, tapi inilah pembebasan dari perbudakan oleh dosa, oleh si iblis. Karena dunia sedang dicengkram oleh si iblis. Oleh karena manusia yang pertama tidak percaya kepada firman Tuhan. Maka hal inilah yang sedang dinantikan, dan Simeon ada di situ dituntun oleh Roh Kudus. Haleluya. Dan ketika Mesias kecil yang masih dalam bentuk seorang bayi mungil berumur 8 hari digendong oleh ibunya berada di tempat itu, maka Roh Kudus yang sama juga menuntun Simeon untuk melihat Mesias kecil itu. Amin. Dan apa yang dia katakan? Glory. Maka dia katakan, mataku sekarang telah melihat keselamatan yang daripadamu. Glory. Itulah yang dinantikan oleh Simeon, saudara. Apakah saudara Simeon di akhir zaman? Dan bagaimana dengan Hana? Hal yang sama. Hana seorang nabiah, nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Dia adalah Ibrani asli, dia adalah Israel asli, yang sedang menantikan sebuah pembebasan bagi dirinya dan bangsanya. Dia bertekun dalam usia tuanya. Haleluya. Dia bertekun sebagai seorang janda yang tidak memuaskan keinginan daging dan duniawi. Tapi dia seorang janda yang sejati. Janda yang sejati bagi Tuhan. Dia hidup di dalam kekudusan. Dan seumur hidupnya, semenjak suaminya meninggal, maka dia habiskan waktu usia tuanya tinggal di bait Allah, siang malam beribadah, berdoa, berpuasa, menantikan pembebasan bagi Israel. Bagaimana dengan janda-janda yang di zaman akhir? Bagaimana dengan orang-orang tua yang ada di akhir zaman? Masihkah kalian mempersembahkan dan memberikan tubuh kalian untuk kesenangan duniawi dan dosa, dan bukan untuk hal-hal yang membuat keselamatan bagi jiwamu? Renungkan, saudara-saudariku yang terkasih. Apakah kalian termasuk Hana dan Simeon di akhir zaman ini, ketika Tuhan menjanjikan sebuah pembebasan di akhir zaman ini dengan Tuhan mengutus Nabi Elia? Haleluya. Maka saudara, hal yang sama Tuhan, sekali lagi saya katakan, Tuhan hanya akan datang, Tuhan hanya akan membebaskan bagi mereka yang sedang menantikan pembebasan yang akan dikerjakan oleh Tuhan Allah sendiri. Dan Allah adalah firman. Yesus adalah firman. Maka pembebasan itu akan dikerjakan sendiri oleh firman Tuhan. Itulah sebabnya saudara hanya perlu mengetahui, mengenal firman dengan benar. Tanggalkan segala konsep pribadi, penafsiran pribadi, teologi saudara, dan ikutin firman Tuhan sesuai dengan yang tertulis. Karena saudara harus tahu bagaimana caranya firman mengadakan pembebasan bagi umat pilihannya. Karena kalau saudara tidak mengetahui bagaimana cara Tuhan yang adalah firman mengadakan pembebasan, saudara adalah orang-orang yang paling malang di muka bumi ini. Karena saudara mengira saudara akan masuk ke dalam program pembebasannya Tuhan, tapi nyata-nyata saudara masih tinggal di dalam perbudakan dunia dan perbudakan dosa. Ini zamannya saudara, ketika harus muncul Daniel akhir zaman. Inilah zamannya harus muncul Simeon dan Hana yang tua di akhir zaman. Glory. Dan saya berharap saudara adalah salah seorang dari mereka. Dan saya ingatkan lagi juga hal yang lain tentang pembebasan. Karena topik kita malam ini adalah pesan pembebasan. Masih ingat apa yang terjadi di Israel? Ketika Israel masuk ke dalam perbudakan di Mesir, maka tiba waktunya tampil seorang Fir'aun yang tidak mengenal Yusuf, yang bernama Ramses. Maka apa yang dilakukan oleh Fir'aun ini? Dia membuat Israel menjadi budak-budaknya
dan bekerja untuk dia siang dan malam, disiksa, dianiaya, dan terus diperbudak, dan hanya diberi makan apa adanya, hanya dengan sedikit makanan. Bukankah demikian yang terjadi ketika umat-umat Tuhan yang masuk ke dalam perbudakan sistem-sistem buatan manusia, denominasi, organisasi, mereka ditekan, mereka dianiaya secara rohani, dan mereka hanya diberi makan sedikit saja. Betulkah apa yang saya katakan, saudara? Orang-orang Kristen di akhir zaman ini senang datang ke gereja, senang memuji dan menyembah dan menyanyi bagi Tuhan, tapi ketika firman disampaikan, orang di akhir zaman tidak senang. Oh, apa buktinya? Buktinya adalah si pengkhotbah pun tidak senang untuk khotbah lama-lama, paling banter hanya 35-40 menit, itu pun sudah cukup lama, dan jemaat pun tidak senang untuk mendengarkan khotbah tiap-tiap minggu yang menghardik dosa, yang berkata tentang pemulihan, yang berkata tentang jauhi kejahatan, yang berkata tentang hidup dalam kekudusan. Jemaat hanya senang mendengar pengkhotbah berbicara tentang berilah maka kamu akan diberkati, berilah maka kamu akan diberkati, diberkati. Jemaat hanya tahan mendengarkan firman Tuhan paling banter 35 menit, 40 menit saja. Kalau saudara bandingkan dengan khotbah-khotbah yang disampaikan oleh nabi-nabi Tuhan dan rasul-rasul yang kudus, mereka berkhotbah selama berjam-jam lamanya dan jemaat pun senang mendengarkan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Mereka bukan hanya senang memuji, memuliakan, mengagungkan, menyembah Tuhan, tapi lebih dari semuanya itu, pendengaran dan pemberitaan firman Tuhan lebih di atas segala-galanya. Haleluya. Tapi apa yang terjadi di akhir zaman? Itulah yang tidak disenangi oleh gereja-gereja. Jadi, kalau saudara saja sudah gagal untuk menyenangi mendengarkan khotbah firman yang benar, berbicara tentang kekudusan, berbicara tentang menghardik dosa, meninggalkan kejahatan, bukan hanya berbicara tentang berkat-berkat jasmani saja. Kalau saudara sudah tidak senang lagi mendengarkan yang seperti itu menunjukkan bahwa kalian bukan orang-orang yang sedang menantikan sebuah pembebasan dari Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kalianlah orang-orang yang masih senang hidup di dalam perbudakan oleh dosa. Tapi tidak demikian dengan Israel. Haleluya. Ketika tiba waktunya, Fir'aun terus menekan. Mereka terus bekerja siang malam sehingga tidak ada waktu lagi untuk beribadah, memuji, menyembah, mempersembahkan korban. Maka Israel berteriak. Haleluya. Israel berseru. Israel mengerang. Mereka berteriak memohonkan pembebasan yang dari Tuhan. Maka Tuhan yang dari surga pun mendengar seruan orang-orang yang percaya kepada firman-Nya. Percaya bahwa akan terjadi pembebasan. Tuhan mendengarkan doa-doa orang-orang yang benar, yang menantikan kelepasan bagi dirinya dan bagi umatnya. Glory. Dan apa yang dilakukan Tuhan? Maka Tuhan sendiri turun. Haleluya. Turun dari surga. Keluaran pasal 3. Tuhan sendiri turun dari surga. Dan cara Tuhan membebaskan umatnya, saudara baca di Keluaran pasal yang ketiga, maka Tuhan mengutus Nabi Musa. Glory. Amen. Hal yang sama, saudara. Hal yang sama dengan Daniel. Ketika Tuhan hendak mengadakan pembebasan di zamannya Israel masuk pembuangan di Babel, Tuhan mengutus Nabi Daniel. Sebelum Tuhan mengadakan pembebasan bagi Israel keluar dari perbudakan di Mesir, maka Tuhan sendiri turun dan mengutus Nabi Musa. Allah tidak pernah berubah caranya. Maleakhi 3 ayat yang ke-6. Ibrani 13 ayat yang ke-8, Kristus tidak pernah merubah. Dia sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Maka hal yang sama, saudara.
Di zaman kedatangan Kristus yang pertama, ketika Tuhan hendak mengadakan sebuah pembebasan bagi umat pilihannya, siapa yang dia utus? Yesus dia utus. Dan siapakah Yesus? Yesus adalah seorang nabi. Amin. Menggenapkan Ulangan 18 ayat yang ke-15. Maka terapkan hal yang sama, saudara. Sebelum Tuhan bisa mengadakan pembebasan, harus tampil orang-orang, harus tampil seorang nabi yang memohonkan, yang menantikan, yang memohonkan untuk mendapatkan pewahyuan dan pengertian yang benar, haleluya, tentang firman-Nya. Maka Tuhan akan membebaskan orang-orang yang demikian. Terjadi di Israel, dilepaskan dari Mesir. Terjadi di Babel, Israel dilepaskan dari perbudakan Nebukadnezar oleh Daniel, Mesir oleh Musa. Terjadi pelepasan, pembebasan di zaman kedatangan Kristus yang pertama. Yesus adalah nabi itu. Dan ada Hana, ada Simeon, ada Nathanael, ada Yohanes, ada Petrus. Amin. Haleluya. Mereka adalah orang-orang yang sedang menantikan pembebasan atas diri mereka dan Israel. Glory. Bagaimana dengan akhir zaman, saudara? Maka hal yang sama, Tuhan tidak pernah merubah caranya. Di akhir zaman pun Tuhan akan tetap memakai pola dan cara yang sama. Sebelum kita lanjutkan, maka kita melihat di sana ada seorang yang bernama Rahab. Rahab, saudara baca di kitab Joshua. Rahab adalah seorang perempuan pelacur. Dia memiliki nama buruk oleh karena status dia sebagai seorang sundal, pelacur. Dia tinggal di atas tembok kota Jericho. Dan dia melihat dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Jericho. Dan kemudian dia mendengar kabar tentang akan datangnya Yosua. Yosua gambaran Roh Kudus. Di mana Yosua akan datang untuk membinasakan dan menghancurkan kota Jericho. Kabar didengar oleh Rahab. Dan dia menantikan pembebasan bagi dirinya dan bagi isi keluarganya, karena dia tidak mau dirinya dan seluruh keluarganya binasa bersama dengan orang-orang yang tinggal di kota Jericho. Ketika kabar itu dia dengar, maka iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Maka ketika Joshua mengutus 2 orang pengintai, 2 orang utusan dari Kristus, Joshua, maka Rahab menerima kedua utusan tersebut. Dan apa yang terjadi? Dia dan seisi rumahnya pun diselamatkan ketika Joshua dan tentara Israel datang untuk menghancurkan kota Jericho. Hanya mereka yang menantikan sebuah pembebasan yang datang dari Tuhan. Hanya mereka yang akan mendapatkan kelepasan dan pembebasan itu. Glory. Bagaimana dengan Israel di zamannya para hakim? Maka saudara bisa melihat di sana, Israel dijajah oleh bangsa Filistin. Dan Tuhan hendak mengadakan pembebasan di zamannya Gideon. Maka tampillah Gideon di sana. Haleluya. Dialah seorang hakim yang sedang menantikan pembebasan bagi Israel atas penjajahan orang Filistin. Maka apa yang terjadi? Tuhan bangkitkan Gideon, dan Gideon pun berseru. Gideon menantikan pembebasan, glory, maka Tuhan sendiri turun, amen, dan menyatakan dirinya kepada Gideon dan memerintahkan untuk Gideon maju berperang bersama dengan orang-orang yang pemberani. Amen. Orang-orang yang juga menantikan sebuah pembebasan. Orang yang menantikan pembebasan adalah orang-orang yang pemberani. Glory. Kenapa berani? Berani untuk menentang akan dosa. Berani untuk menentang akan semua dusta. Berani untuk menentang akan sistem-sistem yang sedang berlangsung di sekitar mereka. Berani untuk menentang hal-hal yang bertentangan dengan firman Kristus. Maka hal yang sama, hanya orang-orang yang menantikan pembebasan dan yang berani, hanya mereka yang dipilih oleh Tuhan untuk berperang dengan orang Filistin
Dan oleh tuntunan Tuhan dan kepemimpinan Gideon, maka Israel dibebaskan dari penjajahan Filistin di zamannya Gideon. Glory. Maka hal yang sama di zaman ini pun, hal yang sama terjadi. Tuhan harus memiliki orang-orang yang sedang menantikan sebuah pembebasan, kelepasan. Amen. Tapi mereka juga harus orang-orang yang pemberani. Di akhir zaman Tuhan memiliki orang-orang yang berani untuk mengatakan dosa, dosa, salah, salah. Tuhan tidak mau memiliki seorang yang pengecut. Tuhan harus memiliki seorang pemberani. Glory. Berani dan menantikan pembebasan yang datang dari Tuhan. Karena seorang yang hendak dibebaskan, dia harus bebas terlebih dulu dari semua penjajahan yang dilakukan oleh musuh-musuhnya, termasuk dirinya sendiri. Dia harus berani melawan dirinya sendiri oleh firman Tuhan. Dia harus berani melawan akan si iblis. Amen. Dia harus berani melawan dosa. Dia harus berani berhadapan dengan Goliat. Dia harus berani berhadapan dengan singa dan beruang, sama seperti Daud berhadapan dengan Goliat. Amen. Maka hal yang sama, saudara, seorang yang hendak dibebaskan, dia harus berani menghadapi segala situasi, walaupun itu harus bertentangan dengan konsep pemikirannya, dengan konsep gereja, dengan hal-hal yang sudah berlaku umum di tengah-tengah masyarakat. Dia harus berani menentang dan berpihak pada firman Tuhan, karena hanya kepada orang-orang yang demikianlah Tuhan akan mengadakan pembebasan. Glory. Maka saudara melihat, saudara, inilah zamannya ketika mempelai wanita sedang menantikan pembebasan tersebut. Amen. Dan mempelai wanita hanya berpihak kepada firman Tuhan, dan hanya firman saja dia mau berpihak, dan tidak mau berpihak kepada sistem, denominasi, organisasi. Walaupun kelihatannya baik, tetapi kalau itu sudah salah dan bertentangan dengan firman, maka dia hanya akan berpihak, mempelainya berpihak kepada firman Tuhan dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Glory. Saya harap saudara bisa memahami apa yang saya sampaikan, saudara. Karena zamannya, ini bukan zamannya untuk main-main, ini zamannya untuk serius dan merenungkan bahwa kita hidup di zaman yang sudah gelap total, di zaman yang sudah dosanya bertimbun-timbun, di zaman ketika cawan kedurjanaan, dosa bangsa Amori, sistem organisasi denominasi sudah menolak Kristus dan firman-Nya, dan membuat Kristus berada di luar gereja dan sedang mengetok pintu. Saya berharap Kristus sedang mengetok pintu hati saudara lewat firman-Nya yang disampaikan pada malam hari ini. Apakah saudara termasuk seorang yang sedang menantikan pembebasan dari Tuhan, ataukah saudara adalah pengecut-pengecut? Apakah saudara termasuk Hana, Simeon, Daniel, dan orang-orang Israel yang merindukan pembebasan dari perbudakan? Ataukah Anda seorang yang cukup bangga dengan merek dan tradisi gerejawi, dengan kredo dan dogma? Apakah saudara terlalu setia kepada mereka, sedangkan Yesus adalah rumah yang diciptakan sendiri oleh Tuhan pada saat kedatangan Kristus yang pertama? Tapi orang-orang Yahudi lebih percaya dan lebih menyandarkan hidupnya kepada bangunan yang dibuat oleh tangan manusia di zaman itu. Maka hal yang sama, saudara, bangunan yang diciptakan sendiri oleh Tuhan adalah tubuh manusia. Dan sama seperti di zamannya Israel dibebaskan dari Mesir, di zamannya Israel dibebaskan dari Babel, di zamannya Israel dibebaskan dari dosa, maka Musa tampil. Dia adalah nabi. Maka Daniel tampil. Dia adalah nabi. Maka Yesus tampil. Dia adalah nabi. Bagaimana dengan akhir zaman? Haleluya. Maka hal yang sama di akhir zaman pun, ketika orang-orang sudah sangat setia dan bersandar kepada bangunan-bangunan merek buatan tangan manusia, tapi di akhir zaman Tuhan memiliki bangunannya sendiri. Nabi Tuhan dinyatakan di akhir zaman. Aku akan mengutus Nabi Elia untuk mengadakan pemulihan segala sesuatu. Apakah saudara sedang menantikan pemulihan segala sesuatu? Aku akan mengutus Nabi Elia sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan yang menakutkan itu. Glory. Ini zamannya, saudara. Tidakkah saudara melihat? Tidakkah saudara bisa melihat akan penggenapan firman Tuhan tersebut? Apakah mata saudara terlalu buta untuk bisa melihat tanda-tanda di akhir zaman? Ketika Israel sudah menjadi sebuah bangsa yang merdeka pada tahun 1948,
ketika di zaman ini akan ada pelayanan Nabi Elia, ketika di zaman ini teknologi manusia sudah sangat luar biasa pesat dan tingginya, ketika di zaman ini komunikasi dengan sangat mudah dijangkau, digapai oleh manusia, bukankah ini zamannya ketika tanda-tanda sama seperti zamannya Nuh dan Sodom ada di sekeliling kita? Tidakkah saudara melihat tanda-tanda akhir zaman ini? Apakah Anda masih terlalu bangga dengan sistem-sistem buatan manusia dan tidak berpaling dan berpihak kepada firman Tuhan seperti Rahab, seperti Gideon, seperti Simeon, seperti Daniel, dan seperti orang-orang kudus yang lain? Saudara, jangan terlambat, saudara. Ini zamannya ketika Tuhan akan mengadakan sebuah pembebasan secara total bagi mempelai wanita. Itulah sebabnya Yohanes menangis dengan sangat di Wahyu pasal yang ke-5. Dia menangis dengan sangat karena dia melihat ada seorang yang duduk di tahta dengan memegang sebuah gulungan kitab yang dimeteraikan dengan 7 meterai, dan dikatakan tidaklah seorang pun yang layak untuk membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Tidak ada seorang pun yang layak, baik yang di sorga. Tidak ada seorang pun yang layak, baik yang di bumi. Tidak ada seorang pun yang layak, baik yang di bawah bumi, untuk melihat isi kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Maka Yohanes menangis dengan amat sedihnya, tapi seorang tua-tua memegang pundaknya. Jangan engkau menangis, Yohanes. Haleluya. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Dan saya sudah menjelaskan di minggu yang lalu, di Wahyu pasal yang ke-10, kitab tersebut dibuka. Dan siapa yang membuka? Kristus sendiri yang membuka. Karena singa dari suku Yehuda bukan lain adalah Kristus. Dan dengan terbukanya kitab itu, maka itu mendatangkan sebuah pembebasan bagi mempelai wanitanya. Glory. Mendatangkan iman pengangkatan bagi mempelai wanitanya, untuk diangkat, untuk diambil dari muka bumi ini, diluputkan, dibebaskan dari dosa, dilepaskan, dipisahkan dari orang-orang fasik, karena Tuhan hendak mengadakan penghukuman, Tuhan hendak mengadakan pembalasan dendam, Tuhan hendak mencurahkan murkanya ke atas mereka yang selalu menentang firman-Nya. Dengan cara apa orang menentang firman-Nya? Dengan cara tidak percaya kepada firman yang tertulis, karena berpegang pada konsep dan kredo dan dogma dan teologia dan penafsiran pribadi. Tuhan membenci semuanya itu. Glory. Maka sebelum Tuhan sanggup menyatakan murkanya ke atas muka bumi ini, maka Tuhan akan membebaskan mempelai wanitanya. Amen. Dan itu hanya akan terjadi kalau kitab yang termeterai itu dibuka. Dan kitab itu bukan lain adalah Kristus, karena isinya adalah firman, dan Kristus adalah firman, dan yang membuka adalah firman sendiri. Dan itulah seruan. Kristus akan datang dari surga. Kristus akan turun dari surga dengan seruan, dengan suara penghulu malaikat, dengan sangkakala Allah. Haleluya. Dan Yohanes menangis dengan sangat untuk supaya bisa melihat dan memperoleh pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Nabi Tuhan di akhir zaman menangis dengan sangat. Elia menangis dengan sangat. Tuhan bukakan kitab yang termeterai itu. Dan puji Tuhan, di akhir zaman Tuhan sudah berjanji akan menggenapkan untuk membuka meterainya, sehingga mempelai wanita akan mendapatkan pewahyuan yang benar dan pengertian yang benar. Haleluya. Tentang pribadi Kristus. Glory. Bahwa Kristus bukan sistem, Kristus bukan kredo, Kristus bukan dogma, Kristus bukan Injil sosial, Kristus bukan Injil kemakmuran. Kristus adalah firman Tuhan. Dialah yang menjadikan segala sesuatunya menjadi ada. Amen. Dan mempelai wanita ingin dan menantikan untuk mengenal Kristus. Karena tanpa pengenalan yang benar, mustahil untuk memperoleh sebuah pembebasan dari Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya mempelai wanita bersama dengan segala makhluk mengerang. Haleluya. Mengerang untuk menantikan pembebasan tersebut. Glory. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan
dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan pembebasan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Glory. Apakah saudara sedang mengeluh, mengerang, menantikan pembebasan atas tubuh ini? Tubuh yang sudah lahir ke dalam dosa, sakit penyakit, penderitaan, masalah. Kita mau dilepaskan dari semuanya itu. Tidakkah saudara mau menerima janji pembebasan dari Tuhan? Saudara, renungkan hal itu saudara. Saya berharap saudara mau merenungkannya. Bukankah kalau saudara sakit kepala, saudara mengeluh dan mengerang supaya kembali pada kondisi sehat dan normal? Tidakkah kalau saudara sedang sakit perut, maka saudara menginginkan saudara kembali normal? Maka hal yang sama kalau itu terjadi pada hal yang daging, secara rohani saudara, kita sudah dikungkung oleh kebinasaan oleh karena dosa. Tubuh kita sudah lahir dari dosa. Dan kita merindukan pembebasan atas tubuh ini. Itulah sebabnya Tuhan janjikan pengubahan tubuh. Tuhan janjikan pengangkatan gerejanya. Tuhan janjikan untuk meluputkan mempelai wanitanya dari murka yang akan datang ke atas dunia. Itulah sebabnya Tuhan janjikan, aku akan mengutus Nabi Elia. Amen. Di akhir zaman. Sudahkah saudara mendengar suara Nabi Elia di akhir zaman? Karena suara Nabi Elia itu, dia adalah utusan di akhir zaman. Di zaman Laodikia. Dia adalah malaikat yang ketujuh sesuai dengan Wahyu 10 ayat yang ketujuh. Minggu lalu sudah saya jelaskan. Maka dengan tampilnya pelayanan Elia, maka kitab yang termeterai dengan 7 meterai itu akan dibuka. Dan itu akan memberikan sebuah pewahyuan, pengenalan akan Kristus yang benar kepada umat pilihan. Saudara, maka dengan pengenalan Kristus yang benar, dengan pewahyuan yang benar, maka genaplah Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau saudara masih ingat pelajaran kita yang awal, iman adalah pewahyuan. Tanpa pewahyuan tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tapi iman pewahyuan timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan pendengaran akan firman Kristus akan mendatangkan iman tersebut. Itulah sebabnya Tuhan harus singkapkan rahasianya, ke-7 meterai kitab itu bagi umat pilihannya, supaya iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan Tuhan pakai mulut Nabi Elia di akhir zaman untuk menyuarakan, menyingkapkan kitab yang dimeteraikan dengan 7 meterai itu. Dan itu akan mendatangkan iman, pengangkatan bagi umat Tuhan yang sedang menantikan pembebasan, dilepaskan dari kungkungan sistem duniawi yang sangat mengikat ini, dan dikumpulkan ke dalam satu tempat yang aman, yaitu di dalam Kristus. 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang pertama dan kedua. Saudara perhatikan baik-baik. 2 Tesalonika 2 ayat 1. Sebelum Tuhan mengadakan pembebasan, pengangkatan untuk mengambil mempelai wanitanya dari bumi, maka Dia berjanji tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Sebelum Kristus datang yang kedua, dengan 3 hal: seruan, suara penghulu malaikat, suara sangkakala, maka Kristus akan mengumpulkan umat pilihannya ke sebuah tempat, yaitulah firman-Nya sendiri. Memberikan pewahyuan yang komplit tentang pribadi Kristus. Kristus di dalam firman-Nya. Maka setelah tubuhnya, orang-orang pilihannya dikumpulkan di tempat yang aman dan komplit, mendapat pewahyuan yang benar, pengenalan yang benar tentang Kristus, maka barulah Tuhan akan datang untuk mengambil mereka.
Maka hal yang sama saudara, sebelum saudara bisa dilepaskan, diangkat dari muka bumi ini, pastikan di mana saudara sedang berkumpul saat ini. Karena Matius 24 ayat 28 berkata, di mana ada bangkai segar artinya lah firman yang segar, makanan rohani pada waktunya, maka disitulah burung-burung Raja Wali berkerumun. Maka inilah zamannya saudara, ketika hanya ada satu tempat yang aman, yaitu di dalam Kristus Yesus. Firman makanan rohani di zaman ini, itulah tempat yang aman. Tidak ada tempat yang aman di luar daripada apa yang diciptakan sendiri oleh Tuhan. Tuhan kirimkan nabinya, dan keluar dari mulut Nabi Elia di akhir zaman adalah firman yang benar. Dan bukan konsep dan teologi dan penafsiran manusia, tapi adalah penafsiran yang datang dari Roh Kudus sendiri. Dan yang akan diberikan kepada orang-orang yang menantikan pembebasan yang dari Tuhan. Glory. Saya berharap saudara adalah orang-orang itu. Saya berharap akan muncul di tanah Batak, di Sumatera Utara ini, Daniel akhir zaman, Simeon dan Hana akhir zaman, Rahab akhir zaman, Gideon akhir zaman, mempelai wanita akhir zaman. Oh glory. Yang menantikan dan yang bertekun, berpuasa, berdoa, memohonkan pengertian dan pengenalan yang benar akan Kristus. Haleluya. Maka, saudara, Tuhan akan datang kepada orang-orang yang demikian. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, hamba sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, maka sekarang hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang akan memanggil mereka sesuai dengan pilihan dan panggilan-Mu sebelum dunia ada Tuhan. Engkau tahu siapa yang menjadi milik-Mu, Engkau tahu siapa yang menjadi mempelai, dan siapa yang menjadi domba-Mu Tuhan. Maka kiranya ada domba-Mu mendengarkan firman-Mu malam ini. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur atas waktu yang Kau berikan untuk penyampaian firman pada malam ini. Berkati semua para pendengar dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya memohonkan dan berdoa. Saudara bisa menghubungi kami di nomor HP kami 0812 602-2993 0812-6022-8993 atau di nomor HP 0817-497-4239. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Brother Ito Krumbayan di sini.